Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah Langgar Al-Huda yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa dalam memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kita pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali seperti biasa di acara pengajian rutin kita setiap 2 pekan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini Allah masukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seperti biasa di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Bapak Haji Muhammad Umar Hakim SI. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau akan mengangkat tema dalam kitab Hasifatus Saja, tafsir ayat surah Yasin ayat 18 sampai 19, sial akibat perbuatan buruk. Dan seperti biasa pula di season kedua nantinya kita akan ada dialog interaktif bagi jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Baiklah, untuk masa waktu marilah kita bersama-sama dengan tawajuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Haji Muhammad Umar Hakim SI. Di waktu dan tempat kami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir surah Yasin yang pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-17. Dan kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Dan ini tentu masih terkait erat dengan keadaan kaum Antiokhia yang sebagian beriman, sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Ada yang mencaci maki para utusan, mengklaim bahwa para utusan itu sama statusnya dengan rakyat biasa, nggak ada perbedaan. Jadi nggak usah banyak omong, bahasanya begitu. Nggak usah banyak dalil, kita ini sama. Penolakan-penolakan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Antiokhia saat menerima utusan-utusan, yaitu para rasul-rasul yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian para utusan, para dai, para kiai lah umpama sekarang itu bersabar dengan mengucapkan bahwa Allah yang Maha Rahman itu tahu sebenarnya kita ini orang-orang yang diutus. Kita adalah orang-orang yang diamanahi untuk kalian. Yang kedua, mereka mengatakan kita ini hanya menyampaikan apa yang Allah dawuhkan. Itu saja. Tidak ada maksud lain. Cuman 2 alasan bahwa kami ini diketahui oleh Allah untuk berdakwah kepada kalian. Dan yang kedua, kami ini hanya menyampaikan. Selepasnya mau diterima atau ditolak, itu urusan kalian.
Lalu pada ayat yang ke-18 yang tadi temanya sudah disampaikan oleh pengurus. Pada ayat ke-18 dan ke-19 ya ini masih pengeyelan. Ya, pengeyelan. Kayak Pak itu loh ya. Sahabatnya jenengan. Aliansa kasih ngeyel terus tuh ya. Ya, itu pengeyelan. Kita baca bersama-sama ayatnya 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Shadaqallahul Adzim. Penduduk Antiokhia itu penolakan demi penolakan dilakukan, bahkan yang terakhir kali mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Kami masyarakat setempat itu mendapatkan musibah, mendapatkan banyak bencana sebab kalian datang ke sini. Kami dulu-dulunya ini biasa-biasa saja. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami merasa banyak musibah, banyak kendala, banyak problem. Itu disebabkan kalian para rasul yang datang. Di situ digambarkan bencana dan musibah itu adalah al-matar, hujan. Ya. Menurut para ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa sejak kalian datang ke sini itu kami tidak pernah diturunkan hujan. Paceklik, kemarau panjang. Ini gara-gara kalian ke sini. Dulu-dulunya normal hujan itu sesuai. Ini panjang betul kemaraunya gara-gara ada utusan yang diutus. Ada Ustadz Mu'ad nih, jadi hujannya nggak mau turun-turun ini. Ini kemudian dicaci maki. Ustadznya disalahkan, pengurusnya disalahkan, ketua panitianya disalahkan. Kemarin waktu ngaji maulid kan kita bicara. Memang karakter-karakter penduduk Antiokhia itu memang suka menyalahkan orang gitu lah ya. Jadi ada masalah lalu dia menyalahkan orang, ada kesialan, ada musibah, dia salahkan orang. Saya kenapa sih kok susah cari pekerjaan? Ini jangan-jangan tetangga sebelah ini main dukun ini. Wah, ini terus begitu yang dikembangkan ini. Kenapa sih saya ini tergeser jadi pengurus? Oh, Pak Imam ternyata sudah main dari belakang. Waduh, ini bahaya betul. Mainnya gak cantik gitu loh ya. Pokoknya kalau ada kesalahan, kesialan, musibah, bencana, banjir bandang, mesti orang lain pertama kali disalahkan. Nah ini yang Allah gambarkan karakter penduduk Antiokhia. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini banyak yang mati warga kami. Mentok-mentok kami mati semua. Itik kami mati semua kena musibah, kena flu burung, terus macam-macam. Kena hujan. Nah di sini digambarkan wa dzalika annal matara habasa anhum wa katurat bainahum amradun mukhtalifah. Jadi saat itu ada kejadian di negeri Antiokhia atau warga Antiokhia itu tidak ada hujan, kemarau yang panjang sehingga muncul penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Ada yang kelaparan, kekeringan, kurang gizi dan lain sebagainya. Faqalu ma asabatna hadhil balyah illa bi syikmi qudumikum. Mereka kemudian mengklaim
bahwa kami tidak pernah mendapati musibah, penyakit, kemarau panjang seperti ini kecuali sebab kedatangan kalian, para rasul, para dai, para penyeru agama Allah itu tadi. Kami nggak pernah mengalami keadaan seperti, nggak pernah. Nah sejak Pak Imam dan kawan-kawan ini membawa rombongannya, ini kok jadi kayak gini sih langgar ini, jadi bencana kayak gini sih langgar ini, gara-gara kedatangan kalian. Nah, itu contohnya seperti itu. Li'anna ma ra'ayna hadhil asya' qabla maji'ikum ila baldatina. Kami enggak pernah mendapati keadaan seperti ini sebelum Anda datang Pak Imam. Sebelum grupnya zaman datang. Begitu jenengan datang, tatanan ini yang sudah tertata ini rusak semua, Pak. Gara-gara Pak Imam punya usul ini. Yang sudah berjalan diganti. Ya Allah, ini tatanannya semakin rusak ini gara-gara rombongan jenengan datang. Qalu lirrusul. Lalu mereka mencaci, mengancam, kemudian mengancam lah, meneror. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. La illam tantahu, kalau Pak Imam dan kawan-kawan tidak berhenti atau tidak keluar dari daerah sini, kalau nggak mau tetap berada di sini, tetap membuat kekacauan menurut Antioquia loh ya, membuat kekacauan di negeri kami, lanarjumannakum, kami akan merajam. Ada ini ancaman, benar-benar ancaman. Mereka sudah marah, mereka sudah bersepakat untuk mengusir atau menghentikan langkah Pak Imam dan kawan-kawan. Lanarjumannakum, diancam, tunjuk-tunjuk mukanya Pak Imam, sekretaris umum tunjuk-tunjuk. Sampeyan kalau masih tetap jadi sekretaris, bendahara atau jadi ketua, mungkin cuma tinggal namanya saja. Wah, ini ancaman, Pak. Ya Allah, lanarjumannakum wala yamassannakum. Pasti Pak Imam dan kawan-kawan akan mendapatkan siksaan, adzabun alim yang sangat keras. Kalau tidak mau keluar, lihat saja. Jadi diancam, mau dibunuh, mau disiksa. Yakni illam takunu muntahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarah. Imam Mufassir itu di sini mentafsirkan dirajam, dilempari dengan kalau dulu kan orang Arab itu kalau zina dibikin galian, timbun sampai kepalanya begini dilempari. Ya, dilempari itu namanya melempar dengan hijarah, dengan kerikil-kerikil kecil. Wa asabakum minna adzabun alim, dan pasti kalian akan tersiksa dengan kami. Kami akan menyiksa kalian. Ay mu'limun syadidun, akan sangat pedih. Pokoknya ingati aja Pak Imam, kalau masih sampean dalam posisi itu dan tidak berakhir, nggak mau mengakhiri, maka kalian akan mendapatkan siksa yang pedih. Falamma sami'a rusul hadza minhum, ketika para utusan ini mendengarkan secara langsung ancaman, mau dibunuh, mau diusir, mau disakiti, mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Tuh. Sebentar. Karena Pak Imam ini S2-nya komunikasi internasional, Pak. Jadi dia punya gaya komunikasi yang bagus. Loh, sebentar, Pak. Saman itu mau ngusir kami, menganggap ada banyak musibah, kesialan, kehancuran gara-gara kami. Sebentar. Justru musibah, sial, kerusakan, tatanan yang berantakan, ini sebabnya kalian sendiri. Kalian gak mau ngikuti aturan. Adzan seenaknya sudah diatur. Adzan itu begini. Adzan jangan terlalu panjang. Kalau Jumatan adzan kedua, Jumatan pertama sama Jumatan kedua dibikin panjang sampai makmum ini bingung, kelamaan. Khotibnya tuh panjang juga. Ini kalau tidak diatur rusak. Tapi kami ikut ngatur, kami dikatakan sebagai penghancur. Justru
Tatanan yang di sini ini berantakan karena jenengan nggak mau ikuti aturan. Coba kalau ikuti aturan, kalau sudah keadaan panas, aturannya khotib menyesuaikan. Jangan malah dipanjang-panjangi. Ada kegiatan habis ini ada haul, dipanjang-panjangi sholatnya, suratnya dipanjang-panjangin, adanya diliuk-liukkan begini. Akhirnya jamaah nggak mau datang, Pak. Males aku kalau sholat di Al-Huda itu kelamaan misalkan, atau apa nggak sesuai dengan aturan. Justru musibah, kesialan, masalah itu datang dari diri kalian sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum. Sebabnya ya kalian sendiri. Jangan salahkan kami. Kami hanya menyampaikan apa yang didakwakan Allah. Kami hanya mendakwahkan itu saja. Tidak ada lebih, tidak ada maksud apapun. Kami ini cobanya karena nggak amanat tuh, nggak mau Pak kami ini amanat. Imam itu memang komunikasinya bagus Pak. Jadi S2-nya komunikasinya. Qalu ta'irukum ma'akum. Ai asabakum syu'mukum bikufrikum wa bikadzbikum. Sebab kalian merasa sial, merasa bermasalah, tatanan berantakan. Ini ya sebabnya kalian sendiri nggak percaya aturan, nggak ikut aturan. Terus kemudian banyak terjadi kebohongan. Ini semua kelihatannya kopiahnya wah begini, bohong toh itu isinya, banyak kebohongan. Misalkan ini Pak. Jadi karena kebohongan dan kekufuran kalian kepada Allah, itulah yang menyebabkan Allah murka. Bukan Allah ini Tuhan yang pemurka. Allah itu bukan Tuhan pemurka. Allah itu Tuhan pemurah. Nah kok Allah itu syadidun, kemudian keras siksanya, menyakitkan siksanya, itu sebabnya adalah perbuatanmu sendiri yang menyebabkan Allah menurunkan azab. Bukan karena kami datang lalu kemudian azab Allah turun, bukan. Itu justru sebabnya kalian sendiri yang nggak mau beriman kepada Allah, yang menolak ajaran Allah, yang menolak ketauhidan Allah, yang menolak kedatangan kami. Kami diakui, diklaim oleh Allah bahwa kami adalah utusan. Kami hanya menyampaikan materi dari Allah, wahyu Allah kami sampaikan, itu saja. Nah, tapi karena kalian ini kufur, kalian ini bohong, maka Allah menimpakan kesialan, Allah menimpakan musibah. Itu ada banyak penyakit. Contoh, kalau orang itu sakit, entah itu sakit ringan ataupun sakit yang berat, coba ditelusuri penyebabnya orang lain apa diri kita sendiri. Kalau kita banyak masalah, Pak Ali, masalah itu yang bikin siapa? Kita sendiri. Suami punya masalah, marah-marah sama istrinya, wong istrinya gak menyebabkan masalah, suaminya sendiri yang masalah. Di kantornya mungkin ribet, catatan-catatan, istri kena sasaran. Ini sering terjadi. Kita itu menuduh orang lain sebagai penyebab kesialan kita, Pak. Ya, pelampiasan. Ya, sebagai pelampiasan. Dan itu sering terjadi, Pak. Oh, kenapa kok kemarin agak ini, Pak, sound systemnya nggak siap, Pak? Kok langsung nembak sound systemnya? Bukankah kita yang mungkin kurang memanajemen? Ini kenapa kok kurang dananya? Kenapa kok bisa seperti ini? Pak, ada orang lain dikambing hitamkan. Jadi kami ini kena musibah, banyak penyakit, ini gara-gara kamu datang. Kok orang lain disalahkan? Kita tarik ke belakang bahwa orang itu sakit, termasuk sakit hati. Ini maaf, termasuk iri, termasuk dengki, gak suka temannya sukses, gak suka temannya diangkat jadi pengurus, gak suka temannya jadi sekretaris umum ya. Gak suka, terus pokoknya dengki lah isi. Belum itu. Yang didengki melenggang, terus jalani amanatnya, terus berproses lah bahasanya Pak Imam itu. Sementara kita ini lama-lama tambah kurus, tambah habis Pak, tubuh kita ini jatuh sakit gara-gara mikir Pak Imam. Saya sampai hari ini nggak habis pikir kenapa harus dia yang jadi. Apa ndak ada yang lain? Terus diputer otaknya mencari sebabnya kenapa harus dia. Hari-hari dia mikir sampai nggak sempat makan, nggak sempat
Goes Pak ya kalau hari Minggu nggak sempat olahraga gara-gara mikir. Ya Allah. Ini penyakit itu yang menyebabkan diri kita sakit. Itu karena diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita kena musibah, itu dirimu sendiri, salahmu sendiri. Mungkin kamu ceroboh, mungkin kamu nggak nurut dawuhnya orang tuamu, nggak nurut ayahmu, nggak nurut ibumu, akhirnya kamu jatuh. Naik motor trek-trekan udah dibilangin jangan laju-laju, kamu langgar aturan itu. Berarti penyebabnya bapakmu apa kamu? Kan begitu. Makanya dalam tatanan kehidupan kita, kalau kita kena musibah, kalau kita kena masalah, itu coba kita lihat apa sih? Kok aku bisa kayak gini, ini apa ya sebenarnya? Oh ternyata aku ini salah sama orang tua aku nih. Aku punya nazar nih, kalau aku nanti dapat rezeki aku akan kasih. Ternyata nggak dilakukan Pak, langsung diingatkan. Dulu Ustaz Mu'ad zaman kita di pesantren itu kadang kehilangan uang. Kehilangan uang, tak taruh di sini padahal nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mencurigakan. Lalu kita laporan sama orang tua, Bu, duitnya hilang. Bahasa Jawanya begitu. Bu, uangnya hilang. Orang tua langsung, sebentar Le, mungkin kamu punya janji sama orang, atau kamu sempat mau datangi orang, tapi kamu lupa dan kamu nggak melakukannya. Coba diingat-ingat, salahmu apa? Kok sampai hilang? Seperti itu. Artinya dikembalikan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh para rasul, qalu ta'irukum ma'akum. Lah sampean sakit, ya sampean sendiri penyebabnya. Sampean susah, ekonomi susah, sampean sendiri penyebabnya. Sampean bayar cicilan motor nggak bisa bayar, penyebabnya sama sendiri. Sampean merasa nggak ada yang mau berteman sama saya, loh, penyebabnya sama sendiri. Wong ada kumpulan sudah diumumkan, bahkan mau wiridan itu astagfirullahaladzim, ada pengumuman dulu bahwa ada pengajian, sudah diumumkan sedemikian rupa. Berarti Anda ini menyebabkan kesialan Anda sendiri. Kita menyebabkan kesialan kita sendiri. Jangan samakan orang lain. Makanya Allah itu berfirman, kalau kamu kena masalah, kamu kena musibah, fala talumuni, ya kamu jangan nyalain aku, kata Allah. Kalau hidupmu susah, ekonomi susah, loh, orang kalau mau bahagia syukur, ya kan? Disuruh syukur kamu iri, temanmu jadi sekretaris umum kamu repot, kamu sakit hati, temanmu dapat rezeki kamu sewot. Ini Pak. Tapi begitu ditanya, coba kamu aja yang jadi sekretaris umum. Loh, bukannya gitu. Gini loh Pak, masalahnya Pak. Loh, kan kamu protes bahwa Pak Imam ini kamu nggak setuju kan kalau Pak Imam ini jadi sekretaris umum. Loh, bukan begitu Pak. Maksud saya begini. Kan ada Pak, kita rapatkan dulu lah. Jangan tiba-tiba dia gitu loh Pak. Kan banyak aja orang itu. Loh, kalau kamu merasa bisa, monggo. Bukannya saya itu pengen enggak Pak. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus Pak Imam? Bulet aja Pak. Nah, hanya model-model kayak gini Pak. Makanya ayo kita kembali bahwa apapun yang menimpa diri kita, penyebabnya diri kita sendiri. Jangan sampai melihat orang lain. Kenapa aku kok gak banyak teman? Kenapa hatiku kok gundah gulana? Mungkin kamu gak bersolawat. Mungkin kamu malas sholat jamaah. Mungkin hatimu kamu sholat jamaah tapi hatimu masih, kenapa ini Pak Ali kok tiba-tiba gak biasanya jadi imam? Kenapa sih dijadikan imam? Oh biasanya dia itu Samarinda sana, kenapa kok jadi imam? Hatinya itu berkecamuk aja. Nah, ini yang menyebabkan kita sakit. Ini yang menyebabkan kita susah. Maka kalau kepingin happy, jangan ngurusin urusan orang lain. Urusi nasibmu sendiri, urusi dosamu, jangan ngurusi salah orang. Ini pelajarannya Pak Bir. Ya sudahlah, orang kalau ada yang baik didukung, nggak usah secara aturan. Ini imamnya belum layak karena kriteria imam begini. Kapan kita selesainya kalau seperti ini? Nah yuk bersama-sama, mana yang ada, mana yang mampu, saling menutupi, saling melengkapi, saling mendukung, saling menghargai. Kalau ini yang jadi
jadi bingkai kita, insya Allah kita akan menemukan kebaikan bersama-sama. Wes, qalu ta'irukum ma'akum a'indukirtum. Apakah kalian karena peringatan kalian bisa seperti ini? Bal antum qaumum musyrikun. Justru kalian ini yang melampaui batas, diingatkan berkali-kali ngeyel, diingatkan suruh beriman nggak percaya, sudah adzan dikumandangkan berkali-kali, katanya mic-nya terlalu kurang kencang, lalu banyak alasan bon. Nah, ini ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam komunitas kita, masyarakat kita. Kita saling dukung, kita saling menguatkan. Orientasi kita itu adalah mendahulukan kepentingan jamaah, mendahulukan kepentingan yang banyak. Insya Allah kepentingan kita terakomodir dengan sendirinya. Saya kira itu dua ayat yang sangat menginspirasi bagi kita, agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka mengkambing hitamkan orang lain ketika kita mendapati masalah, ketika kita mendapati musibah atau kesialan. Intinya kesialan, musibah, madorot, kerusakan, keruwetan itu penyebabnya adalah etam sorak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, kita bisa 7 menit. Monggo. Jadi apa yang saya sampaikan tentang masalah guru itu karena perbuatan segala. Lalu bagaimana dengan ada istilah namanya dosa atau perbuatan itu dilakukan keturunannya kena. Ada istilahnya dosa turunan. Jadi ketika bapaknya yang melakukan tapi anaknya yang kena. Ya. Itu bisa jelas. Iya. Apa namanya? Kena kita atau tidak? Iya. Baik, ya sama sih sebenarnya Pak Ali, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maksiat, tidak mau nuruti Allah, tidak mau nuruti Rasulullah, pasti ada dampaknya. Ya, pasti dampaknya. Nah, dampak itu bisa langsung kena kepada pelaku, bisa langsung kena pada orang-orang yang ada hubungan dengan pelaku. Jadi misalkan saya melakukan maksiat, melakukan keburukan, saya ini banyak mencuri, banyak korupsi, misalkan banyak kemaksiatan. Mungkin saya oke-oke aja Pak, sehat yo, saya bisa ke kafe, bisa ke sini. Tapi ditimpakan ke anak saya, makanya penyebabnya itu saya. Dan ini bukan dosa turun, macam gini. Ya istilahnya mungkin beda Pak ya. Jadi makanya ada pernyataan begini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kamu berbuatlah baik sama orang tuamu, nanti anak turunmu akan berbuat baik pada kamu. Jadi hukum akibat gitu loh Pak. Jadi ketika orang tua ini melakukan keburukan, orang tuanya nggak baik, bisa saja ditimpakan langsung ke orang tua, bisa juga ditangguhkan dan dikenakan anaknya. Nah itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Intinya kalau orang tuanya baik, orang tuanya amalnya baik, anak ini juga ikut. Maka kenapa Pak Imam bisa sukses? Jangan lupa orang tuanya doa terus, orang tuanya tahajud terus, orang tuanya sedekah terus. Kenapa Pak Ali bisa sukses? Orang tuanya mendoakan gak henti-hentinya, tanpa diposting, tanpa di siaran langsung, tanpa di tampak-tampakkan pada orang. Tapi yang kelihatan siapa? Anaknya. Maka ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Bahwa kalau orang tuanya melakukan kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan ke anak turunnya Pak. Pasti. Tapi kalau orang tuanya melakukan keburukan, bisa jadi diterima secara langsung. Contoh, di masa Nabi Musa alaihissalam, itu kan ada anak yang dibunuh kan? Ada anak yang dibunuh ya? Iya. Apa Nabi Musa Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak. Lalu Nabi Musa bertanya, loh,
Ini anak nggak punya dosa kok. Anak nggak punya dosa kok. Kamu bunuh. Lah ini masalahnya apa? Loh, ini nanti bisa menyebabkan dosa ke orang tuanya. Sama kalau anaknya berbuat dosa, ini orang tuanya yang sudah meninggal juga kebagian, Pak. Gitu loh. Jadi ketika anaknya melakukan kesolehan, orang tuanya juga akan dapat contoh yang baik ya, yang baik. Kita anaknya disekolahkan pesantren, mondok, jamaah terus sama kiainya, sama ustadznya, terus kemudian punya akhlak yang baik. Orang tuanya pun ikut termuliakan sebab lantaran perbuatan anak. Orang tuanya kok nyawaman betul diangkat pangkatnya, naik pangkat. Nggak tahunya anaknya ini di pondok rajin sholat duha, rajin tahfiz dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi bisa saja Allah timpakan secara langsung ke orang tuanya. Bisa juga Allah kemudian tangguhkan diberikan kepada anaknya. Intinya penyebab. Kalau ada penyebab kebaikan akan turun kebaikan. Kalau ada penyebab keburukan pasti ada keburukan. Itu intinya. Masih ada sangkut pautnya dengan yang kemarin itu ya. Jadi man sanna sunnatan hasanah falahu asyru amsaliyah. Kalau dia ini melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan pahala kebaikannya, dan akan mendapatkan pahala begitu seterusnya. Tapi kalau keburukan juga sama seperti itu. Maka dari itu Pak Ali, mari kita ya berpikirlah sebelum melakukan sesuatu itu. Jangan egois karena diri kita. Nanti anakmu kena loh, nanti cucumu kena loh. Begitu seterusnya. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu jamaah, kamu baik, nanti sedikit banyak anakmu itu juga akan ikut. Pelan-pelan, walaupun gak bisa sama dengan orang tuanya, tapi sebagian dari doa-doa orang tuanya ini, bij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Jangan putus doa itu. Ya Allah, ij'alni muqimas sholat. Jadikan saya ini bisa terus istiqomah sholat. Satu ya, istiqomah sholat, muqimas sholat. Orang yang konsisten perhatian terhadap sholat. Jangan gara-gara tersinggung masalah sesuatu besok udah gak mau kelanggar. Ya urusanmu kan sama Pak Ali, nggak ada urusan sama Allah gitu loh. Banyak kamu masalah sama Pak Ali boleh. Entah Pak Ali ini nggak nyadar utangnya wakil, belum dibayar, misalkan. Terserah urusanmu sama Pak Ali, tapi jamaah urusanmu sama Allah. Jadi rugi sendiri gitu loh Pak. Menuruti kata hatinya, saya sakit hati selagi masih ada Pak Aliansa, aku nggak mau ke langgar. Ya yang rugi kamu sendiri. Masalah kamu sama Pak Ali selesaikan, tapi jangan bikin masalah sama Allah. Allah ya butuhmu datang ke masjid untuk sholat jamaah, kuyup bersama-sama. Itu Pak. Jadi apapun yang dilakukan orang tua kalau baik akan ngalir kebaikannya itu kepada anak-anaknya. Dan itu penyebabnya. Jadi supaya kita tahu bahwa saya begini, ini orang tua saya benar-benar perhatikan saya, benar-benar mendoakan saya. Makanya jangan sampai berhenti untuk berbakti kepada orang tua, baik masih hidup maupun sudah mati. Saya kira itu Pak Habib Ali, mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semuanya. Sebentar, saya berharap begini Pak, supaya efisien nanti pengajiannya. Bikin pertanyaan tertulis. Ya, jadi bikin pertanyaan tertulis, entah itu berkaitan dengan hari ini, mungkin ibu-ibu atau siapapun, silakan bertanya. Tertulis langsung serahkan ke Pak Ali. Jadi ada pertanyaan seret langsung jawab. Kalau ditawari Om Joni ya apa enggak gini aja Om Joni mas pasti itu. Pak Fir juga begini. Nanti kalau Pak Fir terus yang tanya, masa itu aja yang tanya. Bikin catatan sudah pertanyaan dari hamba Allah misalnya gitu, supaya lebih efisien. Saya kira itu Pak, kami kembalikan kepada jenengan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq lana wa bi'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT. Kapan kita dapat? Belum ya? Masih belum lagi. Ya, baik apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa nanti selanjutnya video lagi ya mungkin saja ada yang bertanya malu-malu ya. Jadi bisa pertanyaannya secara
Kalau dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disiapkan pertanyaannya mulai dari rumah. Ketika pada saat pengajian berlangsung baik, apa yang disampaikan oleh Ustaz, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan pada kita semua dan bermanfaat dan menjadi amal buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para jamaah dan Ustaz khususnya untuk meluangkan waktu untuk kita hadir di kita. Alhamdulillah, kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan dengan topik yang berbeda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.